Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah materi tentang pernikahan dalam Islam pada tema membangun mahligai rumah tangga. Adapun kompetensi dasar yang kita harus kuasai atau yang harus anak-anak kuasai diantaranya meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, dan yang terakhir menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Adapun indikator pencapaian kompetensi pada materi kali ini adalah yang pertama, menjelaskan makna pernikahan dalam Islam. Dan yang terakhir, setelah anak-anak menguasai materi maupun konsep pernikahan yang dipelajari, yaitu menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Lalu apa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini? Yang pertama, meyakini kebenaran pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan benar. Dan yang terakhir, menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam dengan terampil. Adapun peta konsep materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yang meliputi makna pernikahan dalam Islam, baik secara bahasa maupun secara istilah, ketentuan perkawinan, dalil perkawinan, kemudian rukun dan syarat perkawinan, kemudian ada talak, ada sebab jatuhnya talak, dan hikmah perkawinan berdasarkan syariat Islam. Baiklah anak sekalian, apa sih makna pernikahan itu? Nikah secara bahasa bermakna berasal dari bahasa Arab yang bermakna al-jam'u, yang berarti bertemu atau berkumpul. Kemudian menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwasanya perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal, bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian mengenai dalil tentang pernikahan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 72, yang artinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dan istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rizki dari yang baik-baik, maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala? Dari dalil yang barusan saya jelaskan tadi melahirkan sebuah hukum, di mana dalam Islam hukum pernikahan itu terbagi menjadi 5. Yang pertama mubah, yang menjadi asal muasal setiap perbuatan setiap insan, termasuk dalam hal ini adalah pernikahan. Hukumnya adalah mubah, boleh. Kemudian yang kedua wajib, yang ketiga sunnah, kemudian yang keempat makruh, dan yang terakhir haram. Yaitu apabila seseorang melakukan pernikahan dan akhirnya memiliki tujuan yang tidak baik. Selanjutnya tujuan pernikahan. Menikah itu suatu perbuatan yang positif dan mulia, sehingga Islam menganjurkan umatnya yang telah mampu untuk menikah. Karena nikah itu merupakan sebuah perbuatan yang memiliki tujuan yang positif dan mulia. Di antaranya, 1, untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup. Kemudian, tentang rukun dan syarat pernikahan. Adapun rukun pernikahan terdiri dari 5. Maksudnya rukun di sini adalah harus terpenuhi. Apabila tidak terpenuhi maka nikahnya tidak sah. Apa saja rukun nikah itu? Yang pertama adanya calon suami. Yang kedua adanya calon istri. Yang ketiga adanya wali. Yang keempat adanya 2 orang saksi. Dan yang terakhir ijab dan qabul. Kemudian mahram atau orang yang haram untuk dinikahi. Ada 3 jenis mahram. Yang pertama mahram karena alasan keturunan. Kemudian yang kedua mahram sebab hubungan sepersusuan.
Dan yang ketiga, mahram, karena perkawinan. Wali nikah dalam syariat Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama wali nasab, kemudian yang kedua wali hakim. Dalam hal ini Kementerian Agama sampai pada tingkat yang paling bawah, yaitu pada kantor urusan agama. Berikutnya kewajiban suami dan istri. Di antara kewajibannya seorang suami adalah memberi nafkah. Nafkah di sini tidak hanya nafkah secara materi saja, nafkah secara lahir dan batin. Kemudian istri punya kewajiban yang utama, yaitu taat kepada suaminya. Setelah menjalankan kewajiban, masing-masing pihak, baik itu suami maupun istri, memiliki hak. Suami atas istri punya hak diantaranya untuk ditaati. Kemudian istri atas suami diantaranya mendapatkan hak untuk mendapatkan mahar dari istrinya. Kemudian dalam pernikahan ada beberapa ketentuan yang perlu difahami bersama. Yang pertama ada istilah talak atau perceraian, di mana ini merupakan suatu perbuatan halal namun dibenci oleh Allah. Artinya dalam syariat Islam tidak menginginkan adanya adanya talak dalam sebuah pernikahan. Kalau memang benar-benar tidak benar-benar pada kondisi yang amat sangat darurat. Berikutnya iddah atau masa menunggu. Artinya adalah masa menunggu bagi seorang wanita yang sudah dicerai oleh suaminya sebelum ia menikah dengan laki-laki lain. Berikutnya rujuk atau disebut dengan kembali. Maksudnya adalah kembalinya suami istri pada ikatan perkawinan setelah terjadi talak raj'i. Berikutnya adalah sebab-sebab jatuhnya talak. Talak atau perceraian itu bisa terjadi, ada beberapa sebab. Di antaranya yang pertama adalah ilak. Kemudian yang kedua li'an. Yang ketiga zihar. Yang keempat khulu atau talak tebus. Kemudian yang kelima fasah. Apa itu fasah? Yaitu rusaknya ikatan perkawinan karena sebab-sebab tertentu. Dan yang terakhir adalah hadonah, yaitu mengasuh dan mendidik anak yang masih kecil. Jika suami atau istri bercerai, yang berhak mengasuh anaknya adalah pertama, ketika masih kecil, yang berhak mengasuh adalah ibunya dan biaya tanggung jawab ada pada ayahnya. Jika si ibu telah menikah lagi, maka hak mengasuh anak ada pada ayahnya. Di dalam Islam, nikah juga ada yang terlarang. Apa saja nikah yang terlarang itu? Yang pertama, pernikahan semahram. Kemudian yang kedua adalah nikah sighar. Yang ketiga adalah nikah tahlili. Yang keempat adalah nikah mut'ah atau kawin kontrak bahasa kerennya. Kemudian yang kelima adalah pernikahan dalam masa iddah. Dan yang terakhir nikah beda agama. Terakhir yang perlu kita bahas juga adalah hikmah atau manfaat pernikahan. Telah saya sebutkan tadi bahwasanya nikah itu merupakan sebuah perbuatan yang mulia. Bahkan nikah merupakan sebuah ibadah bagi seorang muslim maupun muslimah. Begitu mulianya pernikahan, maka nikah ada beberapa manfaat yang kita peroleh dari sebuah pernikahan. Yang pertama, pernikahan merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan halal. Yang terakhir, pernikahan akan mempererat tali kekeluargaan yang didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang. Itulah beberapa di antara manfaat maupun hikmah pernikahan. Sekali lagi, anak-anak sekalian, dengan materi yang kita pelajari ini mudah-mudahan memberikan pencerahan dan tambahan ilmu bagi kita semua sebagai seorang muslim, utamanya dalam hal pernikahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasru minallah wa fathun qarib.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.